Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Bayi Istinawati. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pengukuran, penilaian, evaluasi, dan penerapannya dalam pembelajaran. Pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata measurement, yang diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu, yakni membandingkan sesuatu dengan kriteria atau ukuran tertentu, atau proses pemasangan fakta-fakta suatu objek ukur dengan satuan-satuan ukuran tertentu. Nah, sejalan dengan pendapat tadi, Jali dan Puji Munjono mengatakan bahwa pengukuran bisa diartikan sebagai proses memasangkan fakta-fakta suatu objek dengan fakta-fakta satuan tertentu. Sedangkan menurut Endang Perwanti, pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa ataupun benda, sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Jadi dengan demikian dapat dikatakan pengukuran adalah suatu proses untuk menentukan kuantitas dari suatu objek. Sedangkan penilaian dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata assessment, yang diartikan menilai sesuatu atau dapat diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Menurut Seng yang dikutip oleh Komarudin, penilaian adalah semua bentuk pengumpulan informasi oleh guru, kemudian dianalisis, disintetiskan, diinterpretasikan, dan digunakan dalam kelas untuk mengambil suatu keputusan. Sedangkan menurut Sujana, penilaian adalah proses memberikan nilai terhadap suatu objek berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kesimpulannya, bahwa penilaian memiliki arti yang lebih luas dari pengukuran, karena pengukuran merupakan langkah awal yang perlu diambil dalam rangka pelaksanaan penilaian dan evaluasi pembelajaran. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris dengan akar kata value yang berarti nilai atau harga. Nah, sedangkan secara terminologi, evaluasi didefinisikan secara beragam oleh para ahli. Sebagaimana berikut ini, menurut Granut, evaluasi dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai oleh siswa. Sedangkan menurut Gay menyatakan bahwa evaluasi adalah proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis data untuk menentukan apakah dan sejauh mana tujuan telah sedang dicapai. Dari beberapa pendapat tadi, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan data tentang hasil belajar sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dengan cara membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Apakah sudah berhasil atau belum berhasil? Selanjutnya yaitu hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pembelajaran. Ketiga tadi, maka dapat disimpulkan bahwa antara ketiga istilah pengukuran, penilaian, dan evaluasi memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana pengukuran dan penilaian merupakan suatu rangkaian dari kegiatan evaluasi pendidikan, atau dengan kata lain bahwa kegiatan evaluasi tidak mungkin dapat dilakukan tanpa didukung data yang diperlukan melalui kegiatan pengukuran dan penilaian. Adapun tujuan evaluasi pembelajaran, yang pertama yaitu untuk menghimpun bahan-bahan keterangan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami siswa untuk mengikuti pembelajaran dalam waktu tertentu. Yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas dan metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu memotivasi siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya. Dan yang terakhir yaitu untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik.
Sedangkan fungsi evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 3. Ada yang fungsi instruksional, yang dimana hasil evaluasi dapat berfungsi sebagai umpan balik atau feedback bagi siswa untuk memperbaiki proses belajarnya, dan juga umpan balik bagi guru untuk memperbaiki proses mengajarnya. Yang kedua itu fungsi administratif. Nah, sebagai bahan pemberian laporan kepada orang tua atau pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, hasil evaluasi pembelajaran juga dapat menjadi dasar bagi kenaikan kelas, pemilihan siswa berprestasi, pemilihan siswa untuk mengikuti program tertentu, atau sebagai dasar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir yaitu fungsi diagnostik, yang dimana mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang dialami siswa dan sekaligus berfungsi untuk merencanakan tindak lanjut berupa upaya-upaya pemecahan masalah. Nah, adapun objek evaluasi sumber pembelajaran dibagi menjadi beberapa ranah. Yang pertama yaitu ranah domain kognitif, yang dimana memiliki 6 aspek. Yang pertama pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Adapun ranah afektif memiliki 5 aspek. Yang pertama kemauan, yang kedua menanggapi, yang ketiga menilai, yang keempat organisasi, dan yang terakhir yaitu menghayati. Adapun ranah psikomotorik yaitu berhubungan dengan kemampuan melakukan, menggerakkan, dan mengkoordinasikan gerakan atau berhubungan erat dengan kegiatan otot yang menyebabkan timbulnya gerakan pada tubuh. Nah, ranah psikomotorik ini memiliki 5 aspek. Yang pertama imitasi, yang kedua manipulasi, yang ketiga presisi, dan yang keempat artikulasi, dan yang terakhir naturalisasi. Adapun prinsip evaluasi pembelajaran yaitu yang pertama adalah objektivitas, yang kedua komprehensif, yang ketiga transparansi, koherensi, kontinuitas, berkeadilan, diskriminabilitas, akuntabilitas, validitas, dan reliabilitas. Adapun jenis-jenis pembelajaran berdasarkan pendekatannya dibagi menjadi 3, yaitu assessment of learning, assessment as learning, dan yang terakhir assessment for learning. Sedangkan berdasarkan fungsi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu evaluasi formatif, yang kedua evaluasi sumatif, yang ketiga evaluasi seleksi, yang keempat evaluasi penempatan, dan yang terakhir evaluasi diagnostik. Nah, adapun alat evaluasi pembelajaran itu dibagi menjadi 2, ada yang tes dan ada yang non-tes. Nah, yang tes itu dibagi menjadi 3, ada yang tes tulisan, ada yang tes lisan, dan ada yang tes perbuatan. Yang dimana tes tulisan ini dibagi menjadi 2, ada yang tes tulisan subjektif, ada yang tes tulisan objektif. Nah, dalam proses penilaian, khususnya untuk nilai akhir ujian akhir semester, ada 2 acuan standar yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, penilaian acuan patokan, yang kedua, penilaian acuan normatif. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.